Selamat datang kembali dalam video pembelajaran daring untuk mata kuliah aljabar linear yang diselenggarakan di program studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Dalam video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang ruang vektor. Kali ini kita akan masuk lebih dalam lagi, yaitu mengenai subruang dari sebuah ruang vektor. Seperti biasa, materi ini saya adaptasi dari buku Elementary Linear Algebra karya Ron Larson. Oke, di video saya yang sebelumnya, kita telah melihat bahwa sebuah himpunan dengan syarat-syarat tertentu itu merupakan sebuah ruang vektor. Jadi, ruang vektor itu adalah sebuah himpunan. Nah, jika kita bicara tentang subruang vektor, karena ruang vektor adalah himpunan, maka sebuah subruang adalah sebuah subhimpunan atau himpunan bagian, ya. Maka apabila eh, jika W adalah merupakan sebuah subruang dari ruang vektor V, maka akan berlaku W ini merupakan subset atau himpunan bagian dari V. Nah, jadi definisi dari sebuah subruang vektor adalah merupakan sebuah subhimpunan tak kosong, ya. Jadi tidak boleh kosong, dia bukan merupakan sebuah himpunan kosong. Di sini lambangnya adalah kita tuliskan sebagai himpunan tak kosong W dari sebuah ruang vektor V. Ketika W ini merupakan sebuah ruang vektor juga yang tertutup di bawah operasi penjumlahan vektor dan perkalian vektor dengan skalar yang terdefinisi pada V. Artinya, penjumlahan vektor dan perkalian vektor dengan skalar itu juga merupakan elemen dari V. Nah, mengapa penting? Karena dalam banyak aplikasi dari aljabar linear, ruang vektor ini merupakan sebuah subruang dari ruang vektor yang lebih besar. Ya. Contohnya, misalnya himpunan penyelesaian dari sebuah sistem persamaan linear yang memiliki n variabel, himpunan penyelesaiannya ini merupakan sebuah subruang dari Rn. Nah, maaf. Nah, sebuah subhimpunan tak kosong dari sebuah ruang vektor adalah sebuah subruang ketika himpunan tersebut merupakan ruang vektor. Jadi, subspace atau subruang ini juga bukan sekedar subhimpunan biasa, tetapi juga harus merupakan sebuah ruang vektor dengan operasi-operasi yang sama dengan yang terdefinisi pada ruang vektor yang asli atau pada uh, ruang vektornya. Jadi subruang dari sebuah ruang vektor dia akan memiliki juga operasi-operasi yang sama dengan ruang vektor yang asli atau yang utama, ya. Mari kita melihat misalnya pada ruang vektor R3, ya. Ada sebuah himpunan W dengan di dalam W ini elemen dari W adalah sebuah vektor, ya. X1 dengan elemen X1, 0 dan X3 di mana X1 dan X3 merupakan bilangan real. Juga dengan operasi-operasi standar. Nah, apakah W ini merupakan sebuah subruang dari R3? Kita harus melakukan pengecekan. Pertama tadi kita sebutkan bahwa W merupakan sebuah himpunan tak kosong. Apakah W ini merupakan himpunan tak kosong? Kita lihat, oh benar, W ini merupakan himpunan yang tidak kosong atau bukan merupakan sebuah himpunan kosong, karena paling tidak akan terdapat di dalam W ini adalah vektor 0, ya. Vektor 0 dengan 3 komponen atau 3 elemen ini terdapat dalam W, yaitu ketika X1 dan X3 sama dengan 0. Ya. Nah, ini adalah vektor 0-nya dalam himpunan ini. Kemudian, jika kita melihat dalam bidang kita mau menggambarkan secara geometri, maka W ini bisa kita interpretasikan sebagai atau bisa kita gambarkan pada bidang X-set, ya. Karena Y-nya 0, ya. Nah, W itu tertutup di bawah operasi penjumlahan. Mengapa? Karena apabila kita menjumlahkan sembarang vektor pada bidang X-set, maka hasilnya pasti juga akan terdapat pada bidang tersebut, ya. Jadi kalau X1 itu dan X3 kita isi dengan bilangan real manapun, maka hasilnya akan pasti tetap pada bidang X-set karena di sini elemen atau komponen keduanya itu adalah 0, ya. Dan W ini juga tertutup di bawah operasi perkalian dengan skalar, ya. Jika kita mengalihkan dengan sebarang vektor, perkalian dengan sebarang skalar, ya, pada W, itu hasilnya juga akan ada pada himpunan ini. Jika W merupakan sebuah subhimpunan tak kosong dari sebuah ruang vektor V,
V, maka W ini akan juga merupakan subruang dari V. Jika dan hanya jika yang pertama, ya, apabila vektor U, vektor V itu merupakan bagian atau elemen dari himpunan W, maka U tambah V itu juga ada dalam himpunan W, dan perkalian dengan skalar dari sebuah vektor dalam himpunan ini juga ada dalam himpunan tersebut. Kalau kita lihat lagi definisi ini, maka kita lihat di sini himpunan W sama dengan vektor X1, 0, X3, di mana X1 dan X3 adalah bilangan real, itu memenuhi persyaratan tersebut ya. Jadi apabila vektor-vektor ini X1, X1 dan X3 kita substitusi dengan nilai berapapun, maka penjumlahannya itu akan ada tetap dalam W. Apabila kita kalikan dengan skalar, hasilnya juga ada dalam W. Ya, dan memenuhi prinsip ini. Nah, mari kita melihat contoh selanjutnya ya, M22. Jadi, W itu merupakan himpunan dari semua matriks simetris dengan dimensi 2x2. Berarti ini merupakan subhimpunan dari M22 ya. Apakah W ini merupakan sebuah subruang ya? Kita ingat dalam video sebelumnya, M22 atau himpunan dari vektor-vektor dengan dimensi 2x2 itu juga merupakan sebuah ruang vektor. Apabila kita memiliki sebuah subhimpunan, yaitu semua matriks simetris dengan dimensi 2x2, kita akan melihat apakah subhimpunan ini merupakan subruang dari M22. Yang pertama kita lakukan pengecekan. Apakah bisa terjadi himpunan kosong, W ini kosong? Ternyata tidak, ya, karena paling tidak akan terdapat matriks 0 atau vektor 0 di sini ya, di mana semua elemennya dalam matriks 2x2 adalah 0. Dan kita lihat dulu apa itu matriks simetris. Matriks simetris adalah matriks yang jika kita lakukan transpose, hasilnya akan menghasilkan matriks tersebut ya. Nah, misalkan ada dua buah matriks A1 dan A2 yang merupakan matriks-matriks simetris. Kita lihat kembali sifat penjumlahan matriks transpose, yaitu apabila kita menjumlahkan dua buah matriks, kemudian mentransposnya, maka hasilnya akan sama dengan transpose matriks yang saling dijumlahkan. Jadi misalnya A1 tambah A2, kemudian kita transpose, maka hasilnya akan sama dengan transpose dari A1 ditambah dengan transpose dari A2. Nah, karena sifat tersebut, maka himpunan W ini kita nyatakan tertutup di bawah operasi penjumlahan. Kemudian selanjutnya, apakah tertutup di bawah perkalian dengan skalar? Misalkan kita punya matriks A yang merupakan sebuah matriks simetris ya. Jadi dia elemen dari W atau bagian dari W, dan C merupakan sebuah skalar yang sembarang. Nah, kita cukup mengingat sifat perkalian matriks transpose ya, dengan skalar CAT ya sama dengan, jadi perkalian sebuah skalar dengan matriks, dan jika kita transpose akan sama dengan perkalian skalar dengan matriks yang ditranspose ya. Jadi himpunan ini tertutup di bawah operasi perkalian dengan skalar ya. Maaf, ini ada sedikit kesalahan penulisan ya. Harusnya ini ingat sifat perkalian matriks transpose. Nah, W yang merupakan himpunan dari semua matriks simetris 2x2 ini juga merupakan ruang vektor. Dengan demikian, W ini adalah subruang dari M22 karena dia merupakan himpunan bagian dari M22. Nah, tadi matriks simetris, sekarang W itu merupakan matriks singular. Apakah W itu merupakan subruang dari M22? Matriks singular adalah matriks yang non-invertible ya. Ingat kembali untuk matriks 2x2 dengan elemen A11, A12, A21 dan A22 ini akan invertible apabila penjumlahan dari perkalian diagonal itu menghasilkan 0. Nah, kita lakukan pengecekan. Pertama, ini apakah vektor 0 ya, atau di sini matriks yang elemennya 0 semua itu non-invertible. Nah, kalau kita lihat di sini dia non-invertible, maka tidak akan terjadi W ini merupakan sebuah himpunan kosong. Apakah tertutup di bawah operasi penjumlahan? Mari kita lihat. Misalkan ada matriks A dengan elemen 1, 0, 0, 0, dan matriks B 0, 0, 0, 1. Kedua-duanya ini kita lihat merupakan matriks-matriks yang non-invertible.
Nah, apabila kita lakukan penjumlahan, ternyata kita lihat hasilnya dari A tambah B merupakan matriks yang invertible, sehingga bukan elemen dari W, dan artinya W ini tidak tertutup di bawah operasi penjumlahan, ya. Dengan demikian, karena meskipun W ini merupakan subset dari M22, tetapi karena dia tidak memenuhi syarat sebagai ruang vektor, maka W ini bukanlah sebuah subruang dari M22. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. W vektornya adalah x1, x2, di mana x1, x2 itu lebih dari sama dengan 0 dan x1, x2 merupakan bilangan real dengan operasi-operasi standar. Apakah W ini merupakan subruang dari R2? Tidak. Maaf, maksudnya W tidak akan menjadi sebuah himpunan kosong karena paling tidak terdapat sebuah vektor 0. Ya, karena x1, x2 ketika x1, x2 sama dengan 0 itu merupakan vektor 0. Apakah W tertutup di bawah operasi penjumlahan? Mari kita lihat, kita menjumlahkan bilangan real positif, itu hasilnya juga pasti akan jadi bilangan real positif, ya. Jadi W ini tertutup di bawah operasi penjumlahan. Apakah tertutup di bawah operasi perkalian dengan skalar? Misalnya sebarang skalar C yang merupakan bilangan real, untuk C kurang dari 0, ya, karena sebarang bilangan real, ya. Untuk C yang kurang dari 0, perkaliannya adalah C. C kali X1 dan kali X2 itu akan menghasilkan vektor yang kurang dari 0. Berarti hasil perkalian dengan skalar bisa saja bukan merupakan elemen dari W. Dengan demikian, W ini tidak tertutup di bawah operasi perkalian dengan skalar, sehingga tidak memenuhi syarat untuk menjadi sebuah ruang vektor. Artinya, W dalam konteks ini atau dalam contoh ini bukanlah merupakan sebuah subruang dari R2. Oke, kita lanjut. Nah, misalnya W5 adalah sebuah ruang vektor dari semua fungsi yang terdefinisi pada interval 0,1 dan W1 adalah himpunan semua fungsi-fungsi polinomial terdefinisi pada 0,1. W2 himpunan semua fungsi-fungsi yang dapat diturunkan atau didiferensialkan pada 0,1. W3 fungsi kontinu pada interval yang sama. W4 fungsi yang dapat diintegralkan pada interval yang sama. Dari pelajaran tentang kalkulus, kita mengetahui bahwa setiap fungsi polinomial itu dapat didiferensialkan pada interval ini. Kemudian setiap fungsi yang didiferensialkan adalah fungsi kontinu, dan fungsi yang kontinu itu bisa kita integralkan. Dan setiap fungsi yang dapat diintegralkan adalah sebuah fungsi. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa W1 adalah subset dari W2, W2 adalah subset dari W3, W3 subset dari W4, dan W4 adalah subset dari W5. Pasti W1 adalah juga subset dari W5. Nah, sekarang kita melihat dalam implementasi itu garis, ya. Jadi misalnya ada titik-titik pada garis dan himpunan titik-titik pada garis X tambah 2Y sama dengan 0 ini hasilnya juga pasti R2, ya. Merupakan bagian dari R2. Tapi apakah himpunan ini merupakan subruang dari R2? Mari kita lihat, ya. Ini adalah jika kita gambarkan, ya, X tambah 2Y sama dengan 0 itu kira-kira representasinya sama seperti ini. Nah, garis ini melintasi titik 0, 0, sehingga pasti ada vektor 0 dan himpunannya bukan merupakan sebuah himpunan kosong, ya. Dan titik ini akan ada pada sebuah titik akan ada pada garis ini jika dan hanya jika koordinatnya berada pada negatif 2T, T. Nah, ini koordinat, di mana T itu merupakan sebuah bilangan real, sehingga vektor dalam konteks ini bentuknya adalah seperti ini. Apakah tertutup di bawah penjumlahan matriks, ya, atau penjumlahan vektor, ya, tentu saja di sini. Misalnya, U itu adalah negatif 2T1 dan T1, V adalah negatif 2T2 tambah T2. Maka jika kita lakukan operasi penjumlahannya dilakukan seperti ini, dan kita bisa mengkelompokkan T1 dan T2, kita tarik keluar negatif 2. Apabila kita mensubstitusikan T3, itu merupakan T1 dan T2 kita substitusi dengan T3, ya, maka negatif T2, T3, dan T3. Hasilnya seperti ini. Dan ini juga terletak pada garis X tambah 2Y sama dengan 0 karena memiliki bentuk negatif 2T, T. Ya. Berarti
himpunan ini tertutup di bawah operasi penjumlahan. Bagaimana dengan operasi perkalian dengan skalar? Kita lihat misalnya koordinatnya lain ya, negatif 2T4 T4 dan dikalikan dengan sebarang skalar C, maka kita lihat hasil perkaliannya yaitu negatif 2 C T kali T4 dan C kali T4. Apabila kita substitusikan C T4 dengan T5, maka hasilnya juga akan ada di dalam garis tersebut, sehingga himpunan ini tertutup juga di bawah perkalian dengan skalar. Dengan kata lain, himpunan titik-titik pada garis X tambah 2Y sama dengan 0 merupakan sebuah subruang dari R2. Ya. Tadi X tambah 2Y sama dengan 0, sekarang X tambah 2Y sama dengan 1. Jika kita representasikan, dia seperti ini. Nah, jika ke dalam kondisi seperti ini, kita bisa melihat bahwa garis ini tidak melintasi titik 0, 0. Dengan demikian, dia bukan merupakan sebuah subruang dari R2. Ya. Dengan demikian, karena juga bukan merupakan subruang, demikian dia bukan merupakan sebuah subruang dari R2. Ya. Jadi, dengan himpunan W itu merupakan subruang dari R2 jika dan hanya jika memiliki salah satu bentuk di bawah ini. Ya. Misalnya, jadi W ini adalah titik-titik pada persamaan ya, persamaan linear. Misalnya dia jadi salah satu bentuk pertama yaitu terdiri dari titik tunggal 0, 0. Yang kedua, garis yang melintasi origin 0, 0. Dan yang ketiga, semua elemen pada R2 seperti yang ada di sini. Kita lihat lagi contoh selanjutnya. Bagaimana untuk titik-titik pada garis lingkaran X tambah 2Y, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Jadi himpunan pada garis himpunan titik-titik pada lingkaran ya. Apakah merupakan subruang dari R2? Ya. Nah, kita lihat. Jadi yang garis abu-abu itu menunjukkan resultan vektornya. Apakah tertutup di bawah penjumlahan? Misalnya titik 01 dan 10. Jika kita jumlahkan, pertama-tama kita lihat dulu ya, 01 dan 10 ini ada di garis tersebut ya, ada di garis yang biru itu ya. Itu menyatakan himpunannya. Kan tadi kita bilang himpunan titik-titik pada garis lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. 01 dan 10 sesuai gambar, kalau kita lihat ya, sesuai gambar itu ada di lingkaran, garis lingkarannya. Tapi jika kita jumlahkan 01 dan 10, hasilnya adalah resultannya itu yang 11. Nah, titik 11 itu tidak ada di garis lingkaran tersebut. Sehingga himpunan ini tidak tertutup di bawah operasi penjumlahan. Dengan kata lain, dia tidak memenuhi syarat sebagai sebuah ruang vektor ya. Nah, selain yang tadi ya, yang titik 11 dia tidak tertutup di bawah penjumlahan. Sebenarnya di sini juga kita bisa lihat dengan jelas bahwa titik-titik pada garis lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 ini juga tidak melintasi titik origin. Sehingga dia juga tidak memenuhi syarat sebagai subruang dari R2. Nah, jadi ada untuk kasus yang lingkaran ini ada dua hal yang kita lihat di sini ya. Apakah tertutup di bawah penjumlahan, dan yang seperti biasa kita lihat duluan sebenarnya adalah melintasi 0, 0. Oke. Dan ini subruang dari R3, jadi apakah ini merupakan sebuah subruang dari R3 di mana W itu merupakan sebuah himpunan dengan sebuah vektor X1, X2, dan 1. Di mana X1, X2 itu merupakan bilangan real. Kalau kita melihat bentuk ini, X1, X2, dan 1, maka dalam himpunan ini tidak terdapat vektor 0 ya. Apakah terdapat vektor 0? Jawabannya tidak ya. Karena elemen ketiga itu komponen ketiganya itu ya, supaya kita tidak tertukar dengan istilahnya ya. Maksudnya komponen ketiga itu sudah merupakan sebuah konstanta 1 ya. Dia tidak memiliki vektor 0 ini. Dengan demikian, himpunan W yang kita punya sekarang ini, yang sekarang ada di atas, ini bukan merupakan sebuah subruang dari R3. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat himpunannya memiliki elemen sebuah vektor dengan komponen-komponen X1, X1 tambah X3 dan X3, di mana X1 dan X3 merupakan bilangan real. Apakah merupakan subruang dari R3? Mari kita lihat. Yang pertama kita cek dulu, apakah vektor 0 terdapat dalam W ini?
Jawabannya bisa ya, ketika X1 dan X3 itu 0, maka ada. Selanjutnya kita lihat, apakah tertutup di bawah operasi penjumlahan ya, misalnya ada vektor U dan vektor V dengan bentuk yang sama, seperti tadi. Jika kita lakukan operasi penjumlahan antar keduanya, maka akan menghasilkan hasil seperti ini. Dan jika kita kelompokkan ya, dan kita buat U1 tambah V1 di atas, U3 tambah V3, dan di tengah-tengah itu kita kelompokkan. Apabila Xn itu sama dengan Un tambah Vn, maka yang kita miliki adalah X1 dan X1 tambah X3 kemudian X3. Artinya tertutup di bawah operasi penjumlahan. Yang terakhir kita cek apakah tertutup di bawah perkalian dengan skalar. Misalkan vektor U ini merupakan sebuah vektor ya, atau merupakan vektor pada W ya. Nah, komponen-komponennya adalah U1, U1 tambah U3 dan U3. Dengan C sebuah skalar yang merupakan bilangan real. Apabila kita lakukan perkalian ya, seperti ini, dan hasilnya menjadi seperti ini, CU1 tambah CU3 dan CU3. Apabila Xn itu merupakan CUn, maka kita memiliki di sini X1 tambah X3 dan X3. Dengan demikian, himpunan ini juga tertutup di bawah perkalian dengan skalar, sehingga himpunan W, X1 tambah X3, X3, di mana X1 dan X3 merupakan bilangan real, ini merupakan sebuah subruang dari R3. Sampai di sini untuk video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.